Namun sebelum lanjut videonya, mari dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar pendidikan. Baik, soal berkaitan dengan perkembangan kognitif peserta didik. Soal nomor 1, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawabannya yang B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Lanjut soal nomor 2. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Inspirasi, D. Pengasuhan dan lingkungan. Jawabannya yang D. Pengasuhan dan lingkungan. Soal nomor 3, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Jawabannya yang C. 7-11 atau 12 tahun. Kita lanjutkan soal nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang insentif terhadap lingkungannya atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terkait dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Jawabannya yang A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Kita lanjut ke soal berkaitan dengan perkembangan sosial emosional peserta didik. Soal nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, yaitu pengetahuan atau akademik, B. Sosial, yaitu dengan orang lain, C. Emosional, D. Moral atau aturan. Jawabannya yang C. Emosional. Soal nomor 6. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan A. Moral atau aturan, B. Spiritual atau agama, C. Sosial emosional, D. Kognitif atau pengetahuan. Jawabannya yang C. Sosial emosional. Kita lanjutkan soal nomor 7. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar
dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi. Ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan: A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Jawabannya yang A. Sosial emosional. Kita lanjut soal yang berkaitan dengan moral peserta didik. Soal nomor 8. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diintegrasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran intrakonvensional. Jawabannya yang A. Penalaran pasca konvensional. Lanjut soal nomor 9. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai suatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral: A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Intrakonvensional. Jawabannya yang C. Pasca konvensional.